Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alvin di sini jumpa kembali di channel YouTube Alvin Adi. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas kisah yang sangat inspiratif yang ditunjukkan oleh seorang muslim yang berasal dari negara Rusia. Kemudian dia satu-satunya orang muslim loh yang sampai saat ini itu berhasil menjadi juara di UFC. Gimana kira-kira udah kebayang? Oke, satu lagi. Dia memiliki gelar The Eagle. Gimana kira-kira teman-teman? Udah kebayang belum sosok yang akan kita bicarakan selanjutnya ini? Nah, bagi teman-teman yang udah kebayang dan yang belum kebayang tentunya tetap stay tune di sini ya, karena kita akan membahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, mengenai ciri-ciri yang sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwa orang yang akan kita ambil pelajaran dari kisah hidupnya ialah Khabib Nurmagomedov. Iya, videonya ngeblur sendiri saudara-saudara. Kemudian menjadi satu-satunya seorang muslim yang berhasil menjadi juara di UFC hingga saat ini. Tapi kali ini saya tidak akan membahas masalah tersebut, karena menurut saya ada satu sisi di kehidupan dia itu yang akan menjadi pelajaran yang begitu berharga untuk kita semua. Pelajaran tersebut ialah dia sangat taat terhadap kedua orang tuanya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, di awal karirnya itu dia itu selalu ditemenin ayahnya di setiap pertandingan, bahkan hingga sekarang sebelum ayahnya wafat. Nah, ketika dia sudah berada di puncak karirnya, dia rela pensiun dini. Dia rela mundur atas apa yang sudah ia perjuangkan selama ini. Kan timbul pertanyaan teman-teman, apakah dia mundur karena kalah? Oh tidak. Dia itu bertarung di MMA, di karir profesionalnya sebanyak 29 pertandingan tanpa kalah sekali. Apakah dia mundur karena tidak ada fansnya? Tidak laku? Oh tidak. Dia salah satu petarung yang diunggulkan di UFC. Jadi apa dong alasan dia sampai berani mundur di puncak karirnya yang sedang cemerlang tersebut? Jawabannya satu, karena ibunya. Seperti yang diberitakan oleh media sosial bahwa ayahnya Khabib Nurmagomedov ini telah meninggal dunia. Jadi setelah beberapa hari ayahnya meninggal dunia, ia melapor kepada ibunya bahwa dia akan melaksanakan pertandingan dalam waktu yang dekat. Tapi apa yang dikatakan ibunya? Ibunya tidak ingin Khabib bertanding tanpa ayahnya. Jadi apa jawaban Khabib Nurmagomedov tentang komentar ibunya? Khabib Nurmagomedov berkata, "Baiklah ibu, pertandingan ini akan aku jadikan pertandingan terakhir dalam hidupku." Nah, itu terbukti loh teman-teman. Ketika ia bertanding kemudian ia menang, yang dia lakukan adalah sujud dan menangis. Menurut saya beliau memiliki dua alasan tentang sujud dan menangis tersebut. Yang pertama, bahwa itu sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apakah yang menyebabkan beliau menangis dalam sujudnya? Apakah karena dia akan meninggalkan dunia MMA yang sedang berada di puncak karirnya? Atau apakah dia menangis karena dia akan meninggalkan teman-teman seperjuangan, teman-teman yang sudah membantunya ketika di MMA? Jawabannya tidak. Dia menangis karena pertandingan tersebut tidak ditemani oleh sang ayah. Dari sini kita bisa lihat bahwa Khabib Nurmagomedov ini tipe orang yang ketika senang, dia akan membagikan kesenangan tersebut kepada orang tuanya. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Atau malah sebaliknya, ketika kita susah, kita akan memberikan kesusahan kepada orang tua kita? Nauzubillah min zalik. Ingat kisah Uwais Al-Qarni teman-teman? Seorang sahabat Rasulullah, seorang pemuda di zaman Rasulullah, dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi beliau mendapatkan gelar daripada Rasulullah sebagai ahlul jannah atau ahli syurga. Timbul pertanyaan bagi kita, apa yang mendasari Rasulullah sampai Rasulullah memberikan gelar tersebut untuk Uwais Al-Qarni? Apakah karena ibadah, puasanya, sholatnya? Jawabannya tidak. Satu alasan yang membuat Rasulullah berkata bahwa Uwais Al-Qarni sebagai ahli syurga, yaitu karena taat dan patuh kepada ibunya.
Bahkan dalam Al-Quran teman-teman disebutkan bahwa fala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita mengatakan kita tidak boleh menolak. Kalaupun menolak kita menggunakan bahasa yang halus. Itu pun perintah yang mungkin perintah yang buruk atau perintah yang melanggar syariat. Itu pun kita harus berkata dengan pelan-pelan loh. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita disuruh berkata qawlan karima, perkataan yang mulia. Bagaimana mungkin dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk tidak mengatakan tapi kita malah lebih parah dari itu. Kita malah melawan orang tua, membentak orang tua, memarahi orang tua. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti itu. Kembali lagi teman-teman, bahwa dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridallahu fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridho Allah, kesenangan Allah itu tergantung kesenangan daripada orang tua terhadap kita, dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua terhadap kita. Maka dari itu teman-teman, dari kisah-kisah yang sudah kita bahas pada kali ini, terdapat pembelajaran yang sangat berharga untuk kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita menjadi orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Yang tadinya tidak berbakti, marilah kita rubah diri kita kepada orang yang berbakti kepada orang tua. Dan dari diri kita yang berbakti kepada orang tua, marilah kita tingkatkan bakti kita terhadap orang tua kita. Karena itu adalah kunci daripada kebahagiaan dunia dan akhirat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan terkhusus untuk diri pribadi Alvin sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.